Saya selalu menerapkan bahwa setiap orang, siapapun itu harus ada mempunyai sebuah tekad ya, sebuah tekad, kemudian kemauan, kemudian disertai dengan kerja keras. Kebetulan di NTB ini kita mengelola 74 bendungan, jadi terbanyak di Indonesia ya. Halo Sobat Unizar, selamat datang di Unizar Podcast bersama saya Adi Prayuda. Pada hari ini, Kamis 2 Maret 2023, saya berada di kantor OP SDA BWS NT1. Di samping saya ada seorang alumnus dari Fakultas Teknik Unizar yang menjabat sebagai Kepala Satker OP BWS NT1. Ibu Hajah Fadlunisa ST.M.Tech. Iya. Selamat siang Ibu Nisa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada tim Humas ini untuk mewawancarai. Baik, Bu Nisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Yang penting kita dalam melaksanakan kerjaan, tugas, tanggung jawab kita sehat ya. Syukurlah. Ya, alhamdulillah. Bu Nisa, kami ingin dengar cerita tentang pengalaman selama kuliah di Unizar. Itu boleh kita diceritakan sedikit? Iya. Jadi ini pengalaman yang panjang ya, yang secara histori dan batin kami tidak bisa lepas ya dari Unizar, karena kami menimba ilmu, baik ilmu secara ini ya di atas meja ya. Kemudian yang paling penting yang kita diberi kesempatan di Unizar itu adalah ilmu lapangan. Jadi karena saat itu kuliahnya sore hari, pagi kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat di kampus itu di lapangan. Jadi ada salah satu perusahaan konsultan yang juga pendiri Unizar yang mempunyai konsultan saat itu, kami diberikan kesempatan pagi bekerja menjadi pengawas, tenaga administrasi dan lainnya. Itu yang luar biasa yang saya rasakan menjadi bekal kami untuk bisa bertahan sampai di posisi ini sampai dengan saat ini. Mungkin itu ya. Iya, terima kasih. Saya juga dengar bahwa Bu Nisa adalah satu-satunya perempuan ya yang menjabat sebagai Kepala Satker di PU BWS ya, khususnya Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1. Iya, iya benar. Jadi alhamdulillah ini mungkin sudah menjadi salah satu yang terpilih ya, mungkin dari segi pengalaman, dari segi senioritas, dan mungkin saya selalu punya komitmen. Jadi saya selalu menerapkan bahwa setiap orang, siapapun itu harus ada mempunyai sebuah tekad ya. Sebuah tekad, kemudian kemauan, kemudian disertai dengan kerja keras. Nah, itu mungkin untuk teman-teman semua di luar sana, itulah moto dari saya pribadi mungkin yang harus kita terapkan, dan ini mungkin menjadi salah satu hal yang membuat saya pribadi sampai di tahap ini, posisi ini. Ya, itu mungkin ya. Terima kasih, tekad, komitmen yang kuat dan juga kerja keras ya, Bu Nisa. Terima kasih atas pesan kepada kami semua ini untuk Sivitas Akademika Universitas Islam Al-Azhar. Kemudian Bu Nisa, mungkin bisa kami dijelaskan secara singkat saja apa yang dilakukan di dalam pekerjaan, apa job description di posisi saat ini sebagai Kepala Satker OP. Boleh saya bercerita perjalanan saya? Silakan. Jadi saya
menjadi orang lapangan ya, yang orang bilang orang proyek itu hampir belasan tahun dari semua bidang. Alhamdulillah sudah saya masuki dari bidang dulu membangun embung, kemudian air baku, sungai pantai, kemudian bendungan ya. Kemudian akhirnya saya sampai di titik DOP. Jadi DOP saat itu saya diberi tugas oleh kepala balai untuk menyiapkan loan pinjaman untuk pekerjaan yang terkait dengan rehabilitasi studi bendungan, terkait dengan keberlanjutan fungsi bendungan. Kemudian dari situ hampir 2 tahun saya di OP. Hari tahun 2022 saya diamanahi dan diberi tanggung jawab oleh Kementerian PUPR menjabat sebagai Kepala Satker OP SDA NT1. Jadi di OP ini kami mengelola seluruh aset-aset SDA di bawah Balai Wilayah Sungai NT1 yang sudah terbangun atau diserahkan pengelolaannya ke OP. Jadi segala bidang yang ada infrastruktur SDA dari bendungan, embung, air baku, sumur pompa air tanah, sungai pantai, dan seluruh yang terkait dengan infrastruktur SDA yang dikelola. Kemudian di OP ini juga ada subkomponen, jaringan irigasi dan lain sebagainya. Kami juga mengelola dana pinjaman dari Bank Dunia untuk irigasi dan bendungan. Nah, yang utama dari beberapa tahun ini kami di UP itu mengelola, kemudian ada kegiatan rehabilitasi dan penanganan sedimen untuk seluruh bendungan yang ada di NTB. Kebetulan di NTB ini kita mengelola 74 bendungan. Jadi terbanyak di Indonesia ya. Kemudian ada 11 bendungan besar, ditambah kemarin juga ada 2 yang diresmikan, hampir 13 bendungan besar ya. Itu sedang kami lakukan rehabilitasi dan penanganan sedimentasi. Jadi permasalahan kita di NTB ini, bendungan-bendungan yang ada di kita yang sedang kita kelola ini umurnya sudah hampir rata-rata di atas 20 tahun. Jadi permasalahannya itu ada penurunan fungsi, baik fungsi struktur keamanannya sendiri maupun fungsi operasi. Nah, fungsi operasi ini yang terkait dengan volume sedimentasi di bendungan itu sangat tinggi. Alhamdulillah kita dipercaya untuk mendapatkan dana DUIS 2 namanya untuk merevitalisasi supaya bendungan-bendungan yang ada di kita ini akhirnya nanti menjadi bendungan baru lah, baik dari segi struktur keamanan maupun fungsi itu sendiri. Nah, seperti itu. Di samping juga kegiatan-kegiatan lain yang seksi, sekarang kegiatan kita di sini adalah P3TGAI, peningkatan jaringan irigasi, baik itu dari aspirasi dewan maupun usulan-usulan dari masyarakat dan balai. Itu, dan tahun ini alhamdulillah kami mendapatkan 258 lokasi untuk peningkatan jaringan irigasi tersier di NTB. Itu ya. Jadi UP ini mengelola seluruh aset infrastruktur SDA itu. Itu sih itulah tugas UP. Tanggung jawab yang diemban yang diamanahkan kepada Ibu Nisa ini, semoga kami mendoakan Ibu dalam kondisi yang senantiasa sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa mengemban amanah yang ini dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Dan ini sangat membanggakan kami dari Universitas Islam Al-Azhar, khususnya juga Sivitas Fakultas Teknik. Ibu, jadi seluruh ilmu yang diberikan betul-betul terimplementasi dalam bidang kerja yang saat ini Ibu jalani begitu. Mungkin terima kasih banyak Ibu Nisa. Mungkin saya pertanyaan terakhir,
pesan dan harapan untuk kami Sivitas Unizar. Ya. Baik, untuk adik-adik yang di luar sana yang sedang menimba ilmu ya, dan siapapun yang di luar sana, jangan takut untuk bermimpi ya. Jadi mimpi itu bisa jadi doa kita. Kemudian yang tadi saya sampaikan, moto yang selalu saya sampaikan untuk semua, untuk diri saya maupun untuk anak-anak saya ini, kemauan, harus ada tekad dan kerja keras. Di samping kita juga yang utama adalah mendekatkan diri ya, berdoa, kemudian doa orang tua yang saya rasakan juga alhamdulillah itu sangat luar biasa, dan mungkin dukungan dari keluarga ya. Itu sih. Jadi poinnya jangan lupa bermimpi, jangan takut bermimpi, kemudian itu tekad, kita harus punya tekad, kemudian kemauan dari diri kita itu tidak ada orang lain yang bisa intervensi maupun membantu, kemudian kerja keras kita di samping doa kita sendiri dan doa orang tua. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak Mbak Unisa. Jadi jangan takut bermimpi, jangan lupa berdoa. Kemudian dukungan orang tua juga sangat penting. Kerja keras dan tekad, kemauan yang kuat. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Ini sangat bermanfaat, sangat memberkahi kami semua. Terima kasih juga ya sudah. Saya ini beruntung ya terpilih dari sekian, alhamdulillah ini ya. Jadi Unizar ini tidak bisa lepas ya dari ini histori terutama emosional dari saya pribadi. Mudah-mudahan Unizar tetap sukses, menelurkan tenaga-tenaga yang handal baik di bidang ilmu itu sendiri maupun di lapangan ya. Itu. Amin. Terima Mungkin kasih banyak demikian, terima kasih ya. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi. Silakan mampir ke kampus bila ada ruang waktu di tengah kesibukan ini. Terima kasih banyak, Unizar. Sampai ketemu di Unizar Podcast selanjutnya.